Mirsa, kami akan hadirkan informasi untuk Anda tentang konflik yang sedang terjadi di Gaza, Palestina. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Hal itu Prabowo sampaikan saat berbicara dalam dialog keamanan Shangri-La di Singapura pada Sabtu 1 Juni 2024. Termasuk penghentian ofensif serangan ke Palestina. We are prepared to contribute significant peacekeeping forces to maintain and monitor this prospective ceasefire. Sikap Indonesia terhadap konflik Palestina dan Israel semakin dipertegas dengan kecaman yang dilempar Presiden Joko Widodo kepada Tel Aviv. Selain itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga telah menegaskan bakal mengirim pasukan perdamaian ke Palestina pada Sabtu 1 Juni 2024. Sekali lagi, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia mengecam serangan mematikan yang diluncurkan Israel ke Rafah, Palestina. Adapun serangan yang dimaksud adalah peluncuran serangan Israel pada Kamis 30 Mei 2024 di Rafah, Palestina yang menewaskan setidaknya 12 orang. Tak hanya itu, pada Minggu 26 Mei 2024, tembakan militer Israel turut membakar tenda-tenda pengungsian hingga menewaskan sedikitnya 45 orang. Melihat kekejaman tersebut, Jokowi mendorong agar Israel mematuhi keputusan Mahkamah Internasional pada Jumat 24 Mei 2024. Dalam keputusan itu, Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan militer ke Rafah, Palestina. Meskipun sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi saya ingin mengulang lagi bahwa Indonesia mengecam keras serangan Israel ke Rafah. Dan Israel mestinya memiliki kewajiban untuk mentaati Mahkamah Internasional, termasuk penghentian ofensif serangan ke Palestina. Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga turut vokal menyuarakan sikap Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina, terutama atas kekacauan yang terjadi di Rafah pada bulan Mei 2024 di depan para pejabat pertahanan dari berbagai negara. Pidato yang Prabowo sampaikan dalam acara Shangri-La Dialog 2024 di Singapura, Presiden terpilih itu menyatakan bahwa Indonesia siap untuk mendukung segala upaya demi mencapai perdamaian di Palestina. Salah satunya adalah dengan mengirim pasukan perdamaian ke Palestina. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia akan segera mengirim pasukan perdamaian ke Palestina jika ada permintaan PBB. Adapun pasukan perdamaian itu nantinya bertugas untuk memantau keamanan di wilayah Rafah dan sekitarnya selama proses gencatan senjata berlangsung. Itu pun jika Israel dan Hamas berhasil mencapai kesepakatan gencatan senjata seperti yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. In the meantime, we are prepared to do whatever we can to provide humanitarian assistance as well as when needed and when requested by the United Nations. We are prepared to contribute significant peacekeeping forces to maintain and monitor this prospective ceasefire, as well as providing protection and security to all parties and to all sides. Prabowo juga turut menyampaikan pesan dari Presiden Jokowi yang menyatakan siap untuk memberi pelayanan medis kepada warga Gaza. Adapun tenaga medis yang dikirim dari Indonesia itu nantinya akan mengoperasikan rumah sakit lapangan yang ada di Gaza. Pasalnya, rumah sakit Indonesia yang berada di Gaza harus ditutup pada November 2023 lantaran situasi perang yang memaksa para petugas medis untuk angkat kaki. We are also prepared to immediately send
medical personnel to operate field hospital with the consent and agreement of all sides. We are in discussions with our partners to expedite the deployment of this medical personnel. Indonesia also is very willing to evacuate and treat wounded Palestinian civilians and those needing hospital care in Indonesian hospitals. President Joko Widodo has instructed me to announce that we are ready to evacuate, to receive, and to treat with medical care up to 1,000 patients in the immediate future. Gencatan senjata sudah jadi sorotan khusus di dunia untuk menjadi alternatif yang paling dibutuhkan secepatnya di tengah panasnya situasi Israel dan Palestina. Namun, salah satu jalan menuju perdamaian yang banyak didukung oleh berbagai negara di dunia adalah solusi dua negara, di mana negara Palestina berdiri secara berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan hidup damai berdampingan dengan Israel, seperti yang tercantum dalam Perjanjian Oslo tahun 1995. It has been our conviction, along with many other states in the world today, that the only real solution to a lasting peace and security for both Israel and Palestine is a two-state solution. Sikap Indonesia hingga kini masih saja sejak awal dengan mendukung penuh perdamaian di Palestina dan terwujudnya solusi di dua negara.